Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Desmale. Jadi guys, untuk video aku kali ini aku akan membahas tentang seputar di Taiwan ya guys. Jadi bagi kalian yang bekerja di Taiwan, kalian juga harus mengetahui atau mengerti tentang persamaan dan perbedaan antara agama yang dianut dengan kepercayaan leluhur dan tokoh Tionghoa. Jadi untuk topik kali ini saya akan membahas persamaan dan perbedaan agama yang dianut dengan kepercayaan leluhur dan tokoh Tionghoa atau singkatnya kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa. Tiangong atau Tikong. Beribu tahun sebelum Masehi, masyarakat Tionghoa sudah mengenal adanya Tuhan, Kaisar Kuning, Oiti Huangti, pada tahun 4697 Masehi, mengajarkan kepada rakyatnya nilai-nilai budaya yang tinggi, diantaranya adalah bersembahyang kepada Tuhan, menghormati roh suci, dan memuliakan para leluhur. Masyarakat kuno yang sederhana dengan taat menjalankannya. Ritual ini disempurnakan oleh Pangeran Zogong dan para nabi berikutnya. Setiap tanggal 9 bulan 1 Imlek, orang Tionghoa terutama orang Hokkien melakukan upacara sembahyang Jing Tiangong Hokkien King Tikong yang berarti sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kalangan orang Tionghoa di Indonesia, sembahyang ini dikenal dengan sebutan sembahyang Tuhan Allah yang dilakukan dengan penuh kehikmatan. Upacara sembahyang ini termasuk salah satu rangkaian upacara pada pesta menyambut tahun baru Imlek atau musim semi yang berlangsung selama 15 hari dari tanggal 1 sampai dengan 15 bulan 1 penanggalan Imlek. Di Provinsi Fujian, Hokkien, dan Taiwan muncul istilah yang sangat populer yaitu Chu Jiu Tian Gong Seng, yang berarti bahwa pada Jia Gui Cui Gao tanggal 9 bulan pertama Imlek adalah hari ulang tahun Tikong, sehingga masyarakat di Provinsi Hokkien dan Taiwan mengadakan sembahyang khusus untuk menghormati Tikong, Tuhan Yang Maha Esa. Upacara Tikong ini juga telah menyebar di negara-negara Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia. Upacara King Tikong dapat diselenggarakan secara sederhana atau lengkap. Yang terpenting adalah ketulusan dan kesuciannya, bukan kemewahannya yang biasanya. Yang menjalankan ritual King Tikong adalah orang yang sudah berpantang makanan berjiwa atau vegetarian sejak beberapa hari sebelumnya. Dalam ritual ini, segala perlengkapan harus khusus atau tidak pernah dipergunakan untuk keperluan lainnya, bersih lahir dan batin. Penduduk yang miskin cukup menempatkan sebuah heolo, pedupaan, tempat menancapkan dupa kecil yang digantungkan di depan pintu rumahnya dan menyalakan heo atau dupa dari pagi sampai tengah malam secara kontinu. Bagi orang berada, acara sembahyang ini merupakan hal yang paling megah dan hikmat. Sebuah meja besar dengan keempat kakinya diletakkan di atas 2 buah bangku panjang, lalu di atas meja tersebut diatur 3 buah senwei atau tempat dewa
yang terbuat dari kertas warna-warni yang saling dilekatkan. Kemudian di depan senwei dijajarkan 3 buah cawan kecil yang berisi teh. Kemudian ada 3 buah mangkuk yang berisi miswa yang diikat dengan kertas merah. Setelah itu, Wugong Liu Cai Hokkien, gokolak cai diatur di bagian depan. Wuguo Liu Cai berarti 5 macam buah-buahan dan 6 masakan vegetarian. Ini menjadi dasar utama dalam penataan barang sajian upacara sembahyang orang Tionghoa. Di bagian paling depan sebelah kiri dan kanan dipasang lilin 1 pasang, yaitu kanan kiri 2 batang. Jadi sebanyak 2 buah ya guys. Sehari sebelum upacara sembahyang Jia Gue Cue P tanggal 8 bulan 1 Imlek dimulai, seluruh penghuni rumah melakukan mandi keramas dan ganti baju. Sembahyang dilakukan tepat pukul 12.30 malam, dimulai dengan anggota keluarga yang paling tua. Dalam urutan generasinya, semua melakukan San Gul Jiu Ko, Hokkien Sam Kui Ki Ko, yaitu 3 kali berlutut dan 9 kali menyentuhkan kepala ke tanah. Setelah selesai, baru kemudian kertas emas yang dibuat khusus lalu dibakar bersama dengan Sen Wei Yang. Terbuat dari kertas warna-warni, kemudian dinyalakan petasan untuk mengantar kepergian para malaikat pengiring. Upacara sembahyang King Tikong ini di kalangan Hwakiao Indonesia dikenal dengan sebutan sembahyang Tuhan Allah. Ritual di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan mendirikan meja tinggi di depan pintu menghadap langit, bersembahyang mengucap syukur kepada Yang Kuasa, berjanji untuk hidup lebih baik terhadap sesama dan memenuhi kewajiban sebagai makhluk ciptaannya. Dipilih tanggal 9 bulan 1 adalah karena angka 1 berarti Esa dan angka 9 adalah yang tertinggi. Altar Langit Tiantan. Altar ini terletak di timur laut kota Beijing, membujur dari utara ke selatan. Merupakan tempat kaisar-kaisar dari dinasti Ming 1389 sampai 1644 dan Qing 1644 sampai 1912 melakukan ritual King Tikong. Altar tersebut didirikan pada tahun 1420 di atas tanah seluas 273 hektar. Komplek altar langit dikelilingi taman luas berbentuk lingkaran bersusun 3 seperti kue tar, sehingga dinamakan juga altar Bukit Bundar. Tidak beratap dan tidak lingkaran, dihubungkan dengan tangga yang batuannya terdiri dari 9 tangga, semuanya terbuat dari batu granit putih dan di 4 penjuru terdapat 3 gerbang yang indah. Orang-orang menyebutnya kuil surgawi. Terbuat dari batu granit putih dengan genting berlapis warna biru, biru langit, dan putih awan seperti warna-warna yang ada di langit. Kaisar bersembayang di tempat tersebut diiringi oleh sekitar 3.000 peserta upacara, membawa sebuah atribut kerajaan dengan naik tandu, diiringi kereta kuda, gajah, dan sebagainya dalam formasi yang harmonis. Berangkat dari istana terlarang Forbidden Palace, tempat di tengah malam. Ritual dimulai hanya dengan diterangi cahaya obor, bulan, dan bintang. Doa-doa dilantunkan hingga menjelang fajar. Altar langit atau Tiantan, biarpun sudah berusia berabad-abad, hingga sekarang masih terawat dengan sangat baik. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Beijing, jangan lupa untuk menikmati keindahan dan keagungannya. Versi lain, tidak jelas kapan masyarakat Provinsi Hokkien dan Taiwan
memulai King Tikong ini. Sebuah sumber mengatakan bahwa King Tikong baru mulai diadakan pada masa awal dinasti Qing. 1644-1911. Seperti diketahui bahwa Hokkien merupakan basis terakhir perlawanan sisa-sisa pasukan yang masih setia kepada dinasti Ming 1368-1644. Pada waktu pasukan King Manchu memasuki Hokkien, mereka berhadapan dengan perlawanan gigih dari rakyat setempat dan sisa-sisa pasukan Ming. Setelah perlawanan ditaklukkan dengan penuh kekejaman, akhirnya seluruh provinsi Hokkien dapat dikuasai oleh pihak Qing. Selama terjadinya peperangan dan kekacauan ini, banyak rakyat yang bersembunyi di dalam perkebunan tebu yang banyak tumbuh di sana. Di dalam rumpun tebu itulah mereka melewati malam dan hari tahun baru Imlek. Setelah keadaan aman pada Chiagwe Cue Kao tanggal 9 bulan 1 Imlek, pagi mereka berbondong-bondong keluar dan kembali ke rumah masing-masing untuk menyatakan rasa syukur karena terhindar dari bencana maut akibat perang. Mereka lalu mengadakan upacara sembahyang King Tikong pada tanggal 9 bulan 1 Imlek ini sebagai upacara rasa terima kasih kepada Tikong atas lindungannya. Oleh karena ini, maka sebagian besar orang Hokkien mengatakan bahwa Chiagwe Cue Kao adalah tahun baru barunya orang Hokkien. Sedikit pun tidak salah. Selain upacara King Tikong pada tanggal 9 bulan 1 Imlek ini bertepatan pula dengan hari kelahiran Mahadewa Yugong Sang di Hokkien, Gyok Hong Xiong Ti. Mahadewa Kumala Raja, yaitu dewata tertinggi yang melaksanakan pemerintahan alam semesta dan dibantu oleh para dewata lain. Karena dua hal yang bertepatan inilah, maka orang Tionghoa menganggap Gyokong Xiong Ti sebagai penitisan dari Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Cap It Kue Cuerak, tanggal 6 bulan 11 Imlek adalah hari Gyok Hong Song Ti mencapai kesempurnaan. Dari cerita di atas, jelaslah bahwa orang Tionghoa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebutkan sebagai Tian atau Tiangong Tikong, hanya saja konsepsinya yang berbeda dengan agama lain. Bagi umat Tionghoa, Tuhan memiliki pembantu-pembantu yang terdiri dari berbagai dewa yang mempunyai jabatan dan wilayah tertentu dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perbuatan manusia dalam lingkungan kekuasaan dan wilayah masing-masing. Oke guys, mungkin sekian informasi yang bisa disampaikan, yaitu berupa perbedaan antara persamaan dan perbedaan agama yang dianut dengan kepercayaan leluhur dan tokoh Tionghoa. Jadi guys, mungkin video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi untuk kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu bahagia dimanapun kalian berada. Oke guys, salam sukses dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk teman kita semua, kalian bisa share ke media sosial yang kalian miliki. Oke guys, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.